Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Besar Ikhwan Mustafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi ruku, untuk sekali lagi sujud, untuk sekali lagi bertaubat, dan diberikan kembali kepada kita kesempatan untuk menambah perbekalan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita usai melaksanakan salat maghrib secara berjamaah yang tentunya kita mengharapkan pahala yang besar dari ibadah ini. Lalu duduk sejenak memanfaatkan waktu yang Allah berikan menunggu salat Isya dengan saling kita nasihat menasihati, saling menguatkan, saling mengingatkan satu sama lain, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan menepati yang namanya kesabaran. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan tujuan penciptaan kita, bahwa kita terlahir di atas muka bumi ini untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap kita sudah memahami bagaimana hakikat dari kehidupan dunia ini, dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana kita setelah kehidupan dunia ini. Kita berasal dari tanah yang hina, yang tentunya tidak ada yang perlu kita banggakan dan sombongkan. Sebab pakaian kesombongan adalah hanya berhak dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih
kesombongan. Ya, menyombongkan status sosialnya, hartanya, ketampanannya mungkin, kekayaannya, pangkat dan jabatannya. La yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih kesombongan walaupun seberat biji zarrah. Waliyadu billah. Maka kita selalu harus mengingat ya, asal muasal kita ini, bahwa kita berasal dari tanah yang hina. Inilah yang menyebabkan iblis wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika para malaikat, Allah merintahkan malaikat dan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Ya, tetapi iblis ini tidak mau sujud. Dia mengatakannya, saya jauh lebih mulia daripada Adam. Saya tercipta dari api dan dia tercipta min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tercipta dari api dan dia tercipta dari tanah. Tanah setiap saat diinjak-injak, diberaki bahkan. Masa saya mau sujud kepada Adam? Unsur api jauh lebih mulia daripada unsur tanah. Ya. Tidak mungkinlah saya sujud di hadapan Adam. Waliyadzubillah. Ya. Begitupun mungkin saja ada di dalam hatinya enak saja, saya ini lebih senior daripada Adam. Adam ini baru saja tercipta. Masa orang yang datang belakangan lalu diminta sujud. Inilah kesombongan yang merasuki iblis. Waliyadu billah. Karenanya harus selalu kita mengingat asal muasal kita, bahwa Adam alaihi salam tercipta dari tanah dengan tangan Allah sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala membentuk Adam dengan tangan Allah sendiri. Bahan bakunya dari tanah dan keturunannya ini dari air yang hina dina, yang mungkin lalat juga enggan untuk hinggap di sana. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua yang ada dalam diri kita ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam diri kita ini semuanya dari Allah. Maka sekali lagi hadirkan itu dalam diri kita ini, bahwa kita ini tercipta dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa apa-apa. Allah Subhanahu wa taala membekali kita pendengaran, penglihatan dan hati, inilah modal kita. Ini Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting kita memahami hakikat dan kehidupan kita di dunia ini. Terutama 3 pertanyaan ini, supaya kita bijak memahami kehidupan dunia ini. Supaya kita sadar bahwa bagaimana hakikat dari kehidupan dunia ini. Bahwa kita berasal dari saripati tanah yang iblis sendiri enggan sujud kepada Adam ketika dia diminta sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keturunannya dari air mani yang hina, yang lalat pun enggan untuk hinggap di sana. Ya, harus selalu kita hadiri. Ya, jangan sampai ada benih kesombongan dalam diri kita ini. Waliyadu billah.
entah karena pangkat kedudukan yang tinggi mungkin, entah karena paras mungkin, entah karena harta yang melimpah, lalu kemudian kita merendahkan orang lain. Waliyadzubillah. Yang kedua, Bapak hadirin, para asatidzah dan ikhwah rahimanillah wa iyyakum, hal yang selalu hadir kita hadirkan dalam diri kita adalah menyikapi kehidupan dunia ini adalah untuk apa sebenarnya kita tercipta. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Itulah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah, semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang lewat dari itu. Apa tujuannya kita terlahir di atas muka bumi? Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, Anda terlahir untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan sia-sia. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka ketika kita lagi malas mungkin, dan lagi lemah iman dan seterusnya, hadirkan dalam diri kita ini bahwa kita terlahir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya tentunya diciptakan dan dibuat ada tujuannya. Ada tujuan yang hendak dicapai. Kita rasakan alam bumi, bumi alam jagat raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya berkhidmat untuk manusia. Dan kita ini sebagai manusia, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan adalah semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah waktu kita ini untuk ibadah. Dan seyogyanya semua aktivitas kita ini bernilai ibadah. Sungguh merugi kita ketika aktivitas itu tidak bernilai ibadah. Bagaimana makan kita bernilai ibadah? Makan adalah sifatnya mubah. Tetapi kebutuhan manusia ini yang setiap kita pasti membutuhkannya bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Ketika niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan cara yang benar, maka ibadah makan, minum yang menjadi kebutuhan kita ini bisa bernilai ibadah ketika niatnya benar dan caranya benar. Bahwa kita makan dan minum untuk menegakkan punggung kita, yang dengannya mudah-mudahan kita kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Komani Hasan kita degakan oleh japa jama-jamangi. Kita tidak bisa kuat mengaji kalau kita lapar. Tidak bisa sholat apalagi dingin situasinya, butuh juga bahan bakar. Butuh juga bahan bakar.
Maka kita makan dan minum, mudah-mudahan kita bisa kuat ibadah. Kita bisa kuat berdakwah. Kita bisa kuat berbuat kebaikan, bersilaturahim dan seterusnya. Ya. Inilah yang harus kita hadirkan. Semoga aktivitas makan dan minum ini yang sesungguhnya adalah kebutuhan kita bisa meningkat menjadi ibadah. Ketika itu kita hadirkan dalam diri kita bahwa mudah-mudahan dengan makan ini ya saya sehat dan kuat lalu bisa beribadah kepadamu ya Allah. Maka seketika itu aktivitas mubah ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun aktivitas-aktivitas mubah lainnya. Tidur ya, yang merupakan kebutuhan kita juga bisa bernilai ibadah. Ketika ya dengan niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan dengan istirahat ini saya bisa kuat sholat. Saya khusyak karuduki ini tidak bisa khusyuk. Ya. Maka itulah niat-niat kita ketika melakukan aktivitas mubah tersebut. Mudah-mudahan semuanya dicatat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi kita nawarengi umur Allah taala 63 tahun kalau kita mengikut Nabi. Lalu kemudian tidak kita isi dengan ibadah. Hanya diisi dengan senda gurau, permainan dan seterusnya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk main-main, untuk bersenda gurau dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan penciptaan kita. Hadir di atas muka bumi ini yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkanlah dalam diri kita ini. Ketika kita lagi futur, lagi malas, lagi apa yang bisa menghalangi kita, hadirkan bahwa kita tercipta untuk ibadah. Ketika kita tidak mampu lagi melaksanakan tujuan penciptaan ini, waliyadzubillah, boleh jadi Allah sudah tidak menghiraukan lagi kita. Karena sudah tidak berfungsi lagi suatu barang, maka barang itu mungkin jadi tempat sampah saja. HP kalau masih berfungsi di mana-mana dibawa. Tapi komasolan nih dia bisa diperbaiki, maka mungkin menjadi ya dibuang di tempat sampah saja. Maka ketika kita ini tidak mampu lagi melaksanakan tujuan penciptaan, Allah juga sudah tidak menghiraukan kita, tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi dengan kita. Di saat kita butuh dengan pertolongannya, Allah tidak peduli kita karena kita tidak melaksanakan tugas dan fungsi kita, tupoksi kita hidup di dunia ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya meminta kita untuk salat tidak setiap waktu. Awalnya memang 50 kali sehari semalam, lalu ditawar menjadi 5 kali sehari semalam. Bikalima memang Allah taala 5 waktu. Subhanallah. Waktunya mungkin 5 menit sekali salat. 25 menit. 25 menit dalam 24 jam untuk masa depan akhirat kita. Tapi terkadang kita masih lalai, masih santai. Ya. Terkadang kita bertetangga dengan masjid tapi tidak mampu menjawab panggilan azan. Terkadang kita mampu mungkin menundukkan gunung-gunung yang besar, tetapi untuk melangkahkan kaki di rumah Allah begitu terasa berat. Waliyadzubillah. Ini mungkin karena melupakan tujuan penciptaannya, bahwa ketika nauliki mangolof wa Allah taala, maka laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Kita terlahir untuk ibadah, maka saatnya kita menyembah Allah, maka datang kita
menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan durasinya sekali lagi dektona maita 25 menit mungkin, kalau rata-rata 5 menit ya, dibandingkan 24 jam waktunya ya sehari semalam. Masih lebih banyak waktu kita bersama dengan keluarga, masih lebih banyak menikmati dunia yang Allah berikan kepada kita ya. Ini kalau kita mau pikirkan, Bapak hadirin jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin 60 tahun. Kalau kita mau berhitung lagi 15 akil balik nak nareking ifwang Allah taala. Seorang anak-anak sampai dia akil balik baru dibebani syariat ini. Maka 60 kurang 15 tahun 45 tahun. Dikurangi lagi dengan waktu istirahat kita, waktu tidur kita yang mungkin 8 jam sehari semalam. Ya. 8/24 maka sepertiga hari kita habis untuk tidur. Sepertiga dari 60 20 tahun waktu hanya untuk tidur kalau dikumpul-kumpul. Maka 60 dikurang 20 tahun 40 tahun dikurang 15 ya, tinggal tersisa beberapa tahun untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk masa depan akhirat kita ya. Maka ini sudah sangat sederhana, diberikan kita waktu istirahat yang cukup untuk masa depan akhirat kita, untuk Allah Subhanahu wa taala tinggal tersisa sekian, belum lagi dikurangi aktivitas kita yang lain ya. Maka ikhwani fiddin, Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita hadirkan dalam diri kita ini bahwa kita tercipta untuk sebuah tujuan yang mulia, semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan dan menyilaukan mata kita. Sibuk mengurus dunia, lupa tujuan penciptaannya. Sibuk mengurus dunia, tidak sempat lagi salat atau sisa-sisa waktu nawerengi fang Allah taala mai pishapu watulna nabala kisumpa jannah ya. Sisa-sisa waktu untuk masa depan akhiratnya, padahal dunia dibandingkan akhirat tidak ada bandingannya. Akhirat jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia ini yang sesaat. Di dunia ini kita hanya singgah sesaat, berteduh di bawah pohon untuk melanjutkan perjalanan panjang kita. Tapi terkadang kehidupan yang singkat ini menyilaukan mata kita, lalu kemudian melupakan tujuan penciptaan kita ya, diberikan umur lalai-lalai dan akhirnya dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan tujuan penciptaannya ya. Maka dari sinilah sekali lagi pentingnya kita menyadari hakikat dari kehidupan dunia ini, bahwa kita terlahir untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan di dunia ini kehidupan yang singkat, dan akhirat kekal abadi. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Berapa lama kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Kalau perhitungannya adalah 1 hari di sana 1000 tahun menurut perhitungan kita di dunia ini ya. Nawerengi umur Allah taala 100 tahun ya. Maka kita hanya hidup 1/10 harinya akhirat ya. 1 hari di akhirat 1000 tahun menurut perhitungan kita di dunia ini ya, 1 hari. Nawerengi umur Allah taala 100 tahun, berarti 1/10 saja harinya akhirat kita hidup dunia ya. Sebentar sekali kita hidup. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan
au duhaha. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Hanya waktu duha saja. Hanya waktu sore saja. Kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Tidak ada bandingannya dunia dengan akhirat ini. Singkat saja. Tapi terkadang kehidupan yang singkat ini menyilaukan mata kita. Sibuk mengurus dunia, kerja keras banting tulang, lalu sudah capek, ya, lalu tidak ada lagi waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah mendengar nyanyian, ya, siang kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Waliyadzubillah. Dunia yang menidurkannya, dunia juga yang membangunkannya. Waliyadzubillah. Lalu tidak ada lagi waktunya untuk akhirat ini. Semuanya habis untuk dunia yang singkat. Letih dia untuk dunia, namun tidak mampu dia berletih-letih untuk kehidupan akhiratnya. Padahal untuk meraih kehidupan dunia yang singkat ini butuh juga berletih-letih. Bagaimana lagi untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi? Maka di sana juga butuh kerja keras, butuh perjuangan. Kita berletih-letih juga. Kita bisa berletih-letih untuk kehidupan yang singkat. Lalu kenapa kita tidak bisa berletih-letih untuk kehidupan yang kekal abadi, khalidina fiha? Tidak ada lagi kematian. Kelak kematian itu akan datang dalam wujud seekor domba, lalu didatangkan di hadapan penduduk surga dan neraka. Wahai para penduduk surga dan neraka, inilah kematian. Hari ini disembelih kematian itu. Hari ini Anda tidak ada lagi kematian. Hari ini Anda kekal abadi. Dan waktu itu kita persiapkan di kehidupan dunia ini yang singkat ini. Ya. Maka mereka yang bijak dan cerdas adalah memanfaatkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan kehidupan akhirat kita. Perjalanan kehidupan akhirat ini begitu sangat panjang. Butuh bekal yang banyak. Kita berjalan safar ke Makassar, biasanya ya disiapkan bekal yang banyak. Kita mau perjalanan jauh butuh bekal. Nak nalolo tekole na siap perbekalan. Bagaimana lagi perjalanan kehidupan akhirat kita ini? Butuh bekal yang panjang. Kehidupan alam barzah saja. Setelah kehidupan dunia ini, kita berpindah kepada alam akhirat. Tahapan pertamanya adalah alam kubur, alam barzah. Berapa lama kita hidup di dunia, di akhirat? Berapa lama kita hidup di alam barzah? Nabi SAW umurnya 63 tahun. Ya, beliau sudah dikubur sudah 1500 tahun yang lalu. Hari ini 1445 Hijriah. Sudah hampir 15 abad beliau di alam barzah, padahal umurnya hanya 63 tahun. Ya. Maka boleh jadi di alam barzah lebih panjang perjalanan kehidupan kita dibandingkan di dunia ini. Nabi SAW 63 umurnya di dunia, sekarang sudah 1446 Hijriah. Ya. Itu artinya bahwa lebih panjang lagi kehidupan alam barzah dibandingkan kehidupan dunia ini. Belum lagi berpindah kepada fase kehidupan akhirat sampai akhirnya berujung surga atau neraka. Perjalanan yang sangat panjang tentunya membutuhkan bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah
bekal takwa. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah akan kemana kita setelah kehidupan dunia ini. Akan kemana kita setelah kehidupan dunia ini. Itulah adalah alam akhirat. Suatu saat kita akan finish di atas kehidupan dunia ini. Pasti kita akan finish lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang pernah kita upayakan di kehidupan dunia ini, kita kerja keras, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, semuanya akan kita tinggalkan. Pasti akan kita tinggalkan apa yang pernah kita upayakan itu dan diperebutkan oleh ahli waris kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, tiga yang mengiringinya. Dua yang akan kembali, satu yang kekal abadi. Apa yang kembali itu? Harta kita akan kembali, keluarga kita akan kembali, dan yang kekal menemani kita hanyalah amal saleh kita. Bagaimanapun cintanya istri dan anak-anak kita, kalau kita sudah dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tubuh ini sudah terbujur kaku, diselenggarakan kita, dipercepat penyelenggaraannya. Lalu kemudian kita disimpan di alam yang sangat gelap gulita itu. Adakah mereka yang bersedia menemani kita di malam pertama kita di alam barzakh? Mereka akan kembali. Seiring waktu berjalan akan melupakan kita. Seiring waktu berjalan akan melupakan kita. Tinggal kita nafsi-nafsi. Maka betapapun mereka mencintai kita, mereka akan membiarkan kita seorang diri di alam barzakh itu. Malam pertama di alam kubur, seorang diri. Mereka kembali, lalu melupakan kita. Begitupun harta yang kita hari ini upayakan, yang terkadang melupakan waktu sholat, yang kita bawa hanyalah 3 lembar kain kafan yang tidak seberapa harganya, yang jenis kainnya tidak pernah kita pakai. Hari ini alhamdulillah, adakah orang yang hari ini memakai jenis kain kafan yang kita bawa 3 lembar itu? Semuanya bermerek kain kafannya. Jenisnya tidak pernah kita pakai di kehidupan dunia ini. Itulah yang kita bawa, 3 lembar kain kafan itu. Lalu yang mengantarkan kita mungkin hanya mobil ambulans saja. Itulah yang menemani kita, dan setelah itu kembali. Tinggallah kita sekali lagi seorang diri di alam yang gelap gulita itu, mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di kehidupan dunia ini. Lalu duanya kembali, harta dan keluarga kita akan kembali, dan yang menemani kita adalah amal soleh. Inilah amal yang kita upayakan di dunia ini. Itulah yang akan kekal abadi, menemani kesendirian kita di alam yang gelap gulita itu. Amal yang kita pernah upayakan di dunia ini, yang kita kumpul, yang kita berletih-letih, inilah yang akan menemani kita. Maka dia datang dalam wujud seorang yang rupawan. Lalu sang mayit mengatakan, "Siapa Anda? Begitu sangat harum baumu, begitu sangat tampang, begitu sangat rupawan Anda, begitu sangat wangi baunya." Maka orang ini mengatakan, "Saya adalah amalmu yang pernah engkau upayakan di dunia." Maka
amal yang pernah kita lakukan di dunia ini menjelmah menjadi sosok rupawan yang sangat wangi, yang menemani kesendirian kita di alam barzakh. Bapak hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersabar-sabar di kehidupan dunia ini. Memang letih, tapi akan ditukar oleh Allah dengan kenikmatan abadi. Semuanya berletih-letih, mandai lagi tawena, poso matindroi lagi tawena, bosan juga kita berbaring terus. Panitia yang melakukan kemaksiatan juga letih. Semuanya letih. Dosa debu, capek juga. Tetapi ya, kalau kita beramal saleh letih juga, keletihan itu akan hilang, namun diganti dengan pahala abadi surga. Berbeda dengan panitia kemaksiatan, letih juga, namun diganjar dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kita yang berletih-letih dengan amal saleh, keletihan itu akan hilang, lalu diganti dengan pahala abadi. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita mengetahui hakikat hidup dan kehidupan dunia ini membuat kita bijak, ya, memahami dunia ini, ya, bahwa kehidupan dunia ini hanya singkat saja. Kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. Ibarat seorang musafir yang tinggal berteduh di bawah pohon untuk melepaskan lelahnya dan letihnya, setelah itu melanjutkan perjalanan panjangnya. Maka kampung kita yang sesungguhnya adalah kampung akhirat. Negeri kita yang sesungguhnya adalah negeri akhirat. Dunia ini hanya singkat saja, sesaat saja, sebentar saja. Lalu setelah itu kita akan dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ridho atau tidak ridho, semuanya akan dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikatul maut hendak mencabut nyawa kita, lalu penyesalan itu datang. Ya. Lalu penyesalan itu datang malaikatul maut hendak menjalankan tugasnya, pahala sudah diputar, amal-amal yang pernah dia lakukan sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalmu, inilah sedekahmu. Lalu kita meminta untuk diundurkan kematian kita, baru tersadar, lalu menyesal. Ketika datang malaikatul maut datang untuk menjalankan tugasnya, baru kita tersadar. Yang selama ini kita lalai 60-70 tahun berlalu begitu saja, tanpa kita mempersiapkan masa depan akhirat kita. Lalu datang malaikatul maut menjalankan tugasnya, kita minta untuk ditangguhkan kematian. La'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kalau bisa diundur dulu kematianku ya Allah, untuk beramal saleh yang dahulu pernah saya lalaikan. Ya. Maka penyesalan, waliyadzubillah, saatnya kita mendatangkan penyesalan itu di awal ini. Ya, sebab kalau nasi sudah menjadi bubur, waliyadzubillah, tidak ada lagi kesempatan kita diberikan yang kedua kalinya. Ya. Setiap kita meminta kepada Allah untuk dikembalikan, tapi itu tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana umur yang saya berikan, ya, untuk ketika engkau hidup di kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Sesungguhnya kamilah yang sangat butuh dengan nasihat-nasihat ini, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan kita mengambil faidah. Dan terima kasih banyak kepada jamaah Masjid Besar Ikhwanus Shafa yang memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi pada malam hari ini. Seperti yang diperkenalkan tadi, adalah kami dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Sinjai menggelar musyawarah di Sinjai Barat ini dan memanfaatkan waktu yang ada, kami ada safari dakwah kecamatan. Alhamdulillah
alhamdulillah. Malam hari ini ada 4 masjid. Jazakumullahu khairan atas penerimaan yang sangat baik dari para jamaah. Mudah-mudahan kita semakin lebih baik lagi dari hari ke hari, semakin takut kepada Allah, semakin bening hatinya, semakin bertambah ilmunya, dan semakin kita dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.